Perkenalkan, nama saya Debbie Nandatia dengan NIM 13519100098. Di sini saya meringkas materi etika penelitian. Metode penelitian harus ditulis sejelas mungkin, sehingga percobaan dapat diulang oleh peneliti lainnya jika diperlukan. Jika penelitian yang dilakukan merupakan penelitian survei yang melibatkan populasi manusia, maka dalam penjelasan mengenai bahan dan instrumen penelitian adalah mengenai siapa populasi dan sampelnya, serta bagaimana cara pengambilan sampelnya. Penjelasan instrumen tentu saja terkait dengan alat pengumpulan data dalam penelitian survei, yakni kuesioner dan alat ukur lainnya. Jika penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen, maka pada bagian bahan dan instrumen penelitian dijelaskan semua bahan yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi sampel atau bahan reagensi. Instrumen penelitian yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi agar memperoleh data yang akurat. Etika penelitian berkaitan dengan norma, yaitu norma sopan santun dengan memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Dan norma moral meliputi etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian, peneliti harus memegang teguh sikap ilmiah serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Penelitian yang harus meminta persetujuan etik atau ethical clearance adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian terapeutik, yaitu penelitian pada orang yang sakit dengan tujuan untuk penyembuhan penyakitnya, baik dengan obat maupun cara lain. Dan yang kedua, penelitian non-terapeutik, yaitu penelitian pada manusia yang tidak menyangkut pengobatan penyakit secara langsung. Dan yang ketiga, penelitian dengan masalah khusus atau dependent person dan wanita hamil. Dan yang keempat, penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian. Dan yang kelima, penelitian yang menggunakan hewan percobaan. Dan yang keenam, farmaseutika, alat kesehatan, radiasi, pemotretan, prosedur bedah, rekam medis, sosial, psikososial. Penelitian yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh rancangan penelitian dan instrumen yang memadai, namun juga bergantung pada hal-hal seperti yaitu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan etik penelitian, serta tepat waktu dan tepat guna, berkualitas serta memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang peneliti. Tanggung jawab utama seorang peneliti adalah melindungi hak dan kesejahteraan manusia dan pemanfaatan hewan coba sebagai subjek penelitian. Seorang peneliti juga harus melakukan penelitian sesuai dengan protokol penelitian yang telah mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik. Peneliti harus memberi satu kopi dokumen informed content yang telah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan kepada setiap subjek penelitian. Apabila dilakukan perubahan pelaksanaan penelitian karena sesuatu hal, maka peneliti wajib melaporkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan secepatnya. Plagiat dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pencuri sastra atau pencuri kepemilikan intelektual dan tindakan kecurangan. Terdapat beberapa tindakan pelanggaran etik penelitian dikategorikan sebagai plagiat, yaitu falsifikasi adalah salah satunya. Plagiat
Ada dua istilah lain, yaitu copyright yang lebih menekankan aspek hukum. Melanggar atau tidaknya ditentukan oleh izin yang dimiliki oleh penulis aslinya. Dan yang kedua, jika copyright penuh, maka namun jika tidak penuh, cukup hanya dengan mencantumkan sumber. Dalam penelitian, bisa terjadi tindakan plagiat ketika seseorang mengulang penelitian orang lain dan mengklaim sebagai penelitiannya sendiri. Plagiat dalam penelitian juga termasuk ketika seseorang menggunakan data hasil penelitian orang lain dan menyatakan sebagai hasil penelitiannya sendiri. Seorang peneliti juga bertanggung jawab atas penyampaian laporan hasil penelitian kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.